Halo, selamat siang Tante Oke dan teman-teman. Jadi, kelompok kami mau mempresentasikan hasil apa yang udah kita buat untuk tugas kelas nanti, yaitu mengkaji satu subculture. Nah, di kelompok kami sendiri itu ada Elki, lalu ada Chris, lalu ada Feren, ada Renata, saya sendiri, dan ada Yohanes. Nah, kelompok kami mengkaji satu subculture, yaitu komunitas basket yang pastinya udah nggak asing lagi, yaitu ITHB Eros Basketball. Nah, Eros ini sendiri memang komunitas yang dibawahi oleh ITHB, dan anak-anaknya sendiri yang ada dalam komunitas ini merupakan mahasiswa ITHB yang berprestasi khususnya dalam olahraga basket. Jadi kita nyebarin kuesioner khusus demografi yang hasilnya itu seperti ini, dan kita sekelompok menyimpulkan demografi komunitas Arrow adalah berusia 18-22 tahun, jenis kelamin laki-laki, asal dari Bandung, terus sukunya Chinese, Sunda, dan Jawa, tingkat pendidikan mahasiswa S1, status pernikahan belum menikah, pendapatan 2 juta sampai 3 juta per bulan, dan statusnya mahasiswa. Nah, selain pertanyaan demografi, kita juga mempertanyakan beberapa pertanyaan buat tahu si kelompok ini tuh psikografinya seperti apa, dan berikut hasilnya. Ini juga pertanyaannya dan hasil-hasilnya. Nah, dari hasil-hasil ini akhirnya kita coba analisis dan coba simpulkan. Ternyata komunitas ini kalau dilihat dari AIO-nya, aktivitas itu mereka itu suka olahraga basket pastinya, dan gym dan jogging juga. Kalau dilihat dari interest-nya, mereka lebih memilih YouTube dibanding nonton TV. Mereka nggak suka nonton Netflix. Kalau dari handphone sendiri, mereka sukanya iPhone. Dan senang barang yang non-lokal dibanding lokal. Mereka juga suka hal-hal yang baru, punya 1-3 sepatu basket, dan waktu menggunakan sosial media itu 3-8 jam per hari. Mereka juga senang berkelompok. Lalu, mereka lebih suka mengkonsumsi kopi instan dibanding kopi lainnya. Nah, kalau dilihat dari opinionsnya, ternyata Eros ini tuh mereka memegang beberapa nilai, yaitu ada teamwork, ada komunikasi yang baik dan jelas, disiplin, terus komitmen, bertanggung jawab, dan harus memperhatikan setiap detail saat melakukan gerakan. Untuk bagian false-nya, kami menganalisa bahwa komunitas basket Eros memiliki tipe false achiever. Mengapa? Karena olahraga basket adalah olahraga yang sangat bergengsi. Semua orang, terutama pemain basket, ingin terlihat dominan dalam segi skillnya. Mereka juga sangat goal-oriented, bekerja keras, dan ingin bermain secara profesional. Jadi, pemain basket juga yang ingin dominan dalam skill basketnya otomatis akan memilih produk yang berkualitas agar saling melengkapi. Next. Nah, selanjutnya ke bagian unit budaya. Yang pertama adalah norma. Yang dimaksud norma di sini adalah aturannya yang sifatnya tidak tertulis. Apabila tidak dipatuhi akan mendapatkan sanksi sosial. Nah, di sini dikatakan normanya itu setiap latihan kita harus latihan secara kompak, mengutamakan kepentingan tim, dan menjalin komunikasi yang baik. Kalau sampai salah satu dari norma ini tidak dijalankan, maka sanksi sosialnya kita akan mendapatkan yang bersifat teguran dari pelatih dan teman. Bahkan yang parahnya bisa dimarahi. Untuk aturan di sini sudah pasti kita harus memakai atribut basket yang lengkap. Lalu di Eros ini kalau kita berhalangan hadir karena tidak bisa latihan, kita harus membiasakan diri untuk memberi kabar
kepada pelatih agar pelatih mengetahui keberadaan kita. Dan kita juga harus membiasakan diri disiplin datang 30 menit sebelumnya supaya kita bisa pemanasan terlebih dahulu. Nah, dalam kepercayaan ini maksudnya adalah tim Eros percaya kalau misalkan jika kita bekerja keras semaksimal mungkin dan tidak menyerah dalam setiap melakukan latihan serta memiliki mental yang baik, maka begitu kita masuk pertandingan basket, kita sudah siap bertanding. Nah, kalau dari nilai, kita diajarkan untuk memiliki sikap integritas. Contohnya seperti disiplin, tanggung jawab, rendah hati, berdampak, komitmen, attitude yang bagus, dan sebagainya. Selanjutnya, adat. Tim Eros ini memiliki kebiasaan atau adat setiap latihan. Kita selalu melakukan evaluasi tentang apa yang kurang dan perlu diperbaiki. Atau jika kita juara dalam suatu pertandingan besar, biasanya kita suka ngumpul bareng atau ngadain acara makan bersama. Kalau ritual, biasanya kita selalu memulai latihan dengan berdoa dan pemanasan. Nah, kalau artefaknya di sini biasanya kalau kita sudah dekat-dekat mau tanding, kita biasanya sudah disiapkan perlengkapan tanding seperti jersey, kaos kaki, sleeve, baju polo, kaos, sama shooting shirt. Next akan dilanjutkan oleh Aki. Nah, setelah itu kami juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seputar pandangan mereka terhadap gender dan gender roles. Nah, kami mengajukan 3 pertanyaan dan setelah itu kami coba simpulkan bahwa komunitas ERAU ini punya pandangan bahwa laki-laki itu lebih cocok dalam hal memimpin. Namun dalam hal beraktivitas sehari-hari mereka tuh sudah lebih terbuka, seperti tidak memberi label wanita yang bermain basket tuh tomboy, ataupun mereka tuh bebas memilih perannya sendiri, baik itu seperti wanita karir maupun menjadi ibu rumah tangga. Selanjutnya, nah, kami juga menganalisa gaya hidup mereka setelah kita menemukan hasil dari demografi dan psikografinya. Kita tentukan bahwa gaya hidup mereka itu adalah diferensiasi. Kenapa? Karena komunitas basket itu dari dulu udah tersebar di mana-mana. Bahkan banyak juga kejuaraan basketnya di berbagai tingkat, mulai dari tingkat lokal sampai internasional. Dan dari dulu sampai sekarang cara bermainnya tuh terus diperbaharui, dan jadi sistem sekarang tuh lebih tersistematis dan lebih modern. Dan komunitas kita ERAU juga menerapkan gaya hidup yang sehat karena fokus pada berbagai latihan fisik. Latihan ini juga berguna untuk menunjang mereka dalam bermain basket. Nah, kesimpulan AYO-nya juga setelah yang dari kita bisa lihat di psikografi, aktivitasnya adalah bermain basket, hangout bersama, dan latihan fisik bersama. Untuk interest dari mereka sendiri itu karena mereka bermain basket, mereka juga tentu mengidolakan pemain basket. Lalu senang mencoba hal yang baru, senang berkelompok, dan mengikuti news atau berita terbaru seputar dunia basket. Nah, opini dari mereka adalah harus memperhatikan detail pada saat melakukan setiap gerakan, mempercayai proses, lalu ada nilai kerja keras, disiplin, dan kerjasama. Gak apa-apa Ton, dulu juga gue sekrempengnya itu. Makanya gue kencengin latihan, minum elemen Gain Mass tiap hari. Jadi tak terkalahkan, invincible. Elemen Gain Mass efektif menambah massa otot untuk dukung olahragamu. Elemen, trust me, it works. Dari analisa yang kami udah lakuin, kami juga menemukan iklan yang sesuai dengan lifestyle dari komunitas ERAU. Yang pertama itu iklan TV dari Elemen Gain Mass. Dari iklan ini, tipe message yang
dipakai itu adalah denotasi. Kenapa denotasi? Karena di sini tuh ada alasannya pemain basket yang bertubuh kecil akan kesulitan dalam melawan pemain basket yang bertubuh lebih besar. Ikonnya itu ada orang yang berbadan besar, ada juga yang badannya lebih kecil, terus bola basket, ring basket, botol minum, juga gedung. Kalau indeksnya itu karena mereka pakai perlengkapan basket, jadi bisa disimpulin dia tuh indeks dari adanya lapangan basket dan sedang bermain basket. Kalau simbolnya itu dari logo Elmen yang disepakati sebagai produk susu untuk basket. Nah, untuk tipe penyajian visualnya, iklan ini menggunakan tipe deskonstruksi karena dilihat dari lapangan basket yang berada di atas gedung. Soalnya kan biasanya kalau lapangan basket kayak di lapangan biasa, jarang-jarang yang ada di atas gedung. Kalau yang mitos itu, mitosnya sesuai elemen seolah-olah membuat badan si pemain basketnya itu tuh jadi lebih bagus dan membuat dia tuh mainnya lebih profesional. Padahal kan nggak semudah itu, pasti harus ada latihan fisiknya juga. Kalau dari simulakranya, seakan-akan mereka lagi ngelakuin pertandingan basket gitu. Kalau hyperrealitasnya, setelah minum susu elemen, pemainnya tersebut menjadi pemain yang jago otomatis. Yang selanjutnya ada iklan dari iklan cetak Milk Life. Nah, dari iklan ini si tipe message-nya adalah konotasi. Kenapa konotasi? Karena bisa dilihat dari si ilustrasi ini, segelas susu Milk Life ini dapat mendorong si pemain basket ini untuk dapat melompat dengan lebih tinggi, dimana si denotasinya kayak ada orang main basket dengan guyuran susu. Kalau ikon, indeks, dan simbolnya, ikonnya itu ada orang yang berbaju oranye, bola basket, susu, juga ring basket. Kalau indeksnya karena ada ring basket, jadi itu indeks dari lapangan basket. Terus kalau awan sama langit birunya itu nandain kalau ini tuh lagi siang hari. Nah, simbolnya itu dari si logo Milk Life-nya yang telah disepakati sebagai produk susu. Nah, dari tipe penyajian visualnya ini menggunakan bricolage. Kenapa? Karena di sini susunya itu kayak nggak pakai konteks yang sebenarnya, karena konteks sebenarnya susu kan diminum, kalau di sini kayak diguyur gitu. Nah, mitosnya itu minum susu secara berkala dapat meninggikan badan dan membuat kita bisa bermain secara profesional. Padahal kan nggak terlalu ngaruh juga. Nah, kalau simulakranya, simulasi dari orang yang sedang bermain basket dan melakukan dunk. Kalau hyperrealitasnya, susu ini tuh bisa ngebantu si pembasket dalam mencapai ring basket yang tinggi untuk dapat memasukkan bola. Bisa dilihat dari yang sisi sini, susunya tuh kayak lagi ngedorong badan si pemain basketnya gitu buat bisa lakuin dunk. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan.